Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, selamat bergabung dengan SMA dan SMK Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Semoga ini menjadi langkah yang amanah, langkah yang baik di dalam mengawali satu proses pendidikan di jenjang SLTA. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang mari menjadi remaja yang berkarakter. Tentunya adalah remaja yang religius, sehat, cerdas, dan produktif. Siapa sesungguhnya remaja? Remaja menurut WHO dan BKKBN itu adalah mereka yang dikategorikan berusia antara 10 dan 19 tahun. Remaja menurut WHO dan BKKBN itu adalah mereka yang dikategorikan berusia antara 10 dan 19 tahun. Artinya bahwa adik-adik semua berada dalam fase tersebut. Dan jumlahnya di Indonesia, remaja itu sangat besar sekali. Pada tahun 2020 ini, remaja di Indonesia lebih dari 46 juta jiwa. Dan insya Allah pada tahun 2050, jumlah remaja di Indonesia akan melebihi 54 juta jiwa. Artinya bahwa jumlah remaja di Indonesia itu memiliki jumlah 1/4 dari jumlah penduduk bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa remaja adalah merupakan aset bangsa yang sangat bernilai harganya. Karena begitu besar jumlahnya. Dan ini menjadi kekuatan, menjadi fondasi bagi bangsa. Dengan demikian maka remaja memiliki konsekuensi yang kuat di masa yang akan datang. Yang pertama adalah remaja harus sehat dan harus unggul. Setiap remaja yang berkembang harus mengarah kepada kehidupan yang sehat dan memiliki keunggulan yang baik. Kemudian yang kedua, remaja harus terdidik, terampil, berilmu, dan produktif. Ini menunjukkan bahwa remaja ini memiliki konsekuensi yang kuat. Dia harus memiliki keterampilan yang hebat dan memiliki karakteristik yang kuat yang mampu untuk berkiprah di dalam pembangunan. Kemudian remaja harus berkarakter, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya remaja adalah memiliki jiwa yang kokoh, memiliki jiwa yang kuat, kedisiplinan yang kuat untuk membangun fondasi bangsa ini sehingga nanti menjadi generasi-generasi yang unggul. Dan yang keempat, remaja tidak boleh terjerumus pada kebiasaan-kebiasaan yang bisa merugikan dirinya. Siapa yang terjerumus yang merugikan dalam jiwa dirinya? Adalah mereka yang terjerumus, yang paling kecil adalah terjerumus merokok saja. Kemudian yang kedua tentunya meningkat, terjerumus kepada narkoba. Dan bahkan remaja-remaja yang terjerumus kepada seks bebas. Dan tidak sedikit remaja-remaja ini memiliki masa depan yang gagal. Ini artinya bahwa hal-hal yang demikian ini harus betul diatasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah adik-adikku sekalian, mari kita menjadi remaja idaman. Siapa remaja idaman itu? Remaja idaman adalah satu remaja yang sehat. Remaja idaman adalah remaja yang terdidik. Dan remaja idaman adalah remaja yang berkarakter. Artinya remaja idaman, remaja yang sehat. Orang yang sehat itu selalu memiliki pikiran-pikiran yang unggul. Orang yang sehat itu memiliki kekuatan dan daya pesona yang tinggi. Remaja yang terdidik, mereka yang terdidik mampu menunjukkan jalan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan kemudian remaja yang berkarakter adalah mereka yang memiliki pandangan-pandangan yang kokoh untuk membangun kehidupannya yang lebih baik di masa yang akan datang. Adik-adikku sekalian,
yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, memang perubahan paradigma kehidupan, berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, globalisasi bangsa ini semakin banyak sehingga gejolak-gejolak di luar yang bisa mempengaruhi pertumbuhan remaja semakin berat. Teknologi informasi misalkan telah banyak mengganggu kehidupan perkembangan remaja. Mereka terjerumus kepada gadget, kemudian PlayStation, dan kemudian handphone, ya, dan segalanya. Kemudian pergaulan bebas yang semakin banyak sekarang di masyarakat juga mempengaruhi para remaja untuk mengikutinya. Demikian juga kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di berbagai tempat. Ini juga mengganggu konsekuensi dan perkembangan para remaja. Namun, saya meyakini bahwa remaja yang memiliki karakter, remaja-remaja yang terdidik, remaja-remaja yang sehat akan mampu mengatasi hambatan dan rongrongan ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, remaja berkarakter akan memperkuat fondasi bangsa. Siapa remaja yang berkarakter itu? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Remaja berkarakter adalah mereka yang religius. Apa itu religius? Religius adalah membangun keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam langkah kehidupannya, di dalam jiwanya hanyalah satu, bahwa apapun adalah keikhlasan dengan langkah-langkah berdasarkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, remaja yang memiliki kecerdasan, remaja yang intelektualnya tinggi, sehingga dengan demikian maka mari kita bangun intelektual kita ini lebih baik. Mari kita bangun kecerdasan ini lebih baik, sehingga kita tumbuh akan berkembang menjadi remaja yang unggul dan potensial. Yang berikutnya adalah remaja yang sehat. Tadi sudah dikatakan bahwa remaja-remaja yang berkarakter itu adalah salah satunya remaja yang memiliki kesehatan yang prima, yang betul-betul dikelola kesehatannya dengan baik. Dan yang berikutnya adalah remaja yang produktif, adalah remaja-remaja yang betul-betul mampu memanfaatkan waktunya secara efektif dan efisien, sehingga betul-betul di dalam menjalankan kehidupannya menjadi remaja yang produktif. Anak-anakku sekalian, hidup pondasinya adalah keyakinan. Misalkan suatu saat adik-adik berjanji dengan teman untuk bertemu di satu tempat, maka adik-adik datang ke tempat itu karena memiliki keyakinan temannya akan datang. Kemudian adik-adik juga sekarang memilih SMA dan SMK Mutiara. Itu adalah keyakinan, karena SMA dan SMK Mutiara memiliki nilai yang unggul di mata adik-adik sekalian. Adik-adik juga memiliki keyakinan kepada orang tua bahwa mereka adalah benar-benar akan mendidik dan menyayangi adik-adik. Maka keyakinan adalah merupakan pola dasar dalam kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan bahwa keyakinan akan mengarahkan langkah menuju kesuksesan. Nah, untuk itulah religius itu apa? Religius adalah ketika seseorang yang sikap dan tindakannya didasarkan atas keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga keyakinan itu membangun satu fondasi dirinya untuk betul-betul bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya mari kita menjadi remaja yang religius, remaja yang bertakwa dan memiliki kepribadian dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Adalah remaja yang berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Adalah remaja yang terus-menerus berusaha, tidak putus asa, pantang menyerah, memiliki ketabahan dan ketawakalan yang tinggi. Untuk itu sekali lagi, mari adik-adik, ayo kita jadilah remaja yang religius. Yang kedua adalah remaja yang sehat. Remaja yang sehat
itu dicapai dengan yang pertama adalah kita memelihara kehidupan kita dengan pola kehidupan yang baik. Misalkan contohnya yang pertama, tidak merokok. Jangan merokok. Kenapa? Karena merokok itu mengandung zat-zat yang merugikan bagi tubuh kita. Artinya dengan merokok, baik fisik maupun psikis terganggu dengan adanya asap dan juga zat-zat yang berada di dalam rokok itu sendiri. Yang kedua adalah tidak narkoba. Kenapa? Narkoba adalah senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Narkoba itu memiliki sifat kecanduan yang tinggi buat kita. Sehingga ketika kita terjerumus ke narkoba, maka kita akan terus-menerus terpanggil untuk menjalankannya. Dan ini menjadikan kita memiliki konsekuensi yang kecil sekali pada menjaga kesehatan. Yang berikutnya adalah tidak minuman keras. Minuman keras, namanya saja minuman keras, artinya dia memiliki efek yang sangat keras kepada tubuh kita, memiliki efek negatif yang sangat mengganggu kesehatan tubuh kita. Sehingga ketika kita konsumsi, maka minuman keras itu akan merusak organ-organ tubuh kita yang akhirnya akan merusak kesehatan kita. Yang berikutnya adalah tidak main terlalu malam, tidak menggunakan waktu malam untuk kehidupan kebiasaan, tidak nongkrong-nongkrong di jalan, karena begadang atau nongkrong itu akan mengurangi fase istirahat kita. Sehingga dengan demikian maka kita sebaiknya mengurangi kegiatan-kegiatan nongkrong di pinggir jalan. Dan berikutnya adalah seks bebas. Adik-adikku sekalian, seks bebas itu banyak sekali penyakit-penyakit terjadinya. Seks bebas, kemudian pergaulan yang bebas. Dan ini seperti sekarang, virus corona ini dibawa adalah dengan bersifat mudah sekali menular kepada yang lain, sehingga kita harus bisa terisolasi dari berbagai orang supaya virus itu tidak menyebar. Dan virus-virus seperti HIV/AIDS itu dibawa oleh seks bebas. Dan kita tahu bahwa penyakit HIV/AIDS itu adalah penyakit yang sangat berat dan tidak bisa disembuhkan. Untuk itulah maka adik-adik, kegiatan-kegiatan yang semuanya ini no rokok, no miras, no narkoba, no seks bebas, no nongkrong, adalah hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang harus dihindari oleh remaja, karena remaja adalah merupakan cikal bakal pembangunan bangsa di kemudian hari, karena remaja adalah merupakan aset bangsa di masa yang akan datang. Maka coba tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang kita inginkan? Dan yang utama adalah justru tanyakan apa yang Allah inginkan kepada kita. Dekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, sehingga kita mampu mengendalikan hidup dengan sebaik-baiknya. Adik-adikku sekalian, pola hidup sehat. Sebenarnya pola hidup sehat itu tidak sulit. Pola hidup sehat adalah membangun kebiasaan yang baik. Sehat terbagi menjadi sehat fisik, sehat badaniah kita. Apa yang harus dilakukan? Sehat fisik tidak sulit. Yang pertama adalah berikan waktu istirahat yang cukup, berikan makanan yang bergizi, atur pikiran pola pikir kita yang baik. Maka untuk menjaga kesehatan fisik kita, bangunlah pagi-pagi, lakukan olahraga yang baik, kemudian sarapan dengan baik, makan dengan makanan yang asuh atau aman, sehat, utuh dan halal. Tidak melakukan begadang setiap malam, dan jaga kebersihan lingkungan serta kebersihan badan kita. Adik-adik sekalian, ini adalah langkah-langkah yang tidak terlalu sulit untuk kita lakukan, karena ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari sesungguhnya. Namun kebiasaan ini kadang-kadang sering kita hindarkan karena kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan ini justru
akan merusak kepada kesehatan kita. Kemudian yang kedua, kesehatan yang kedua adalah pola hidup sehat, sehat sosial. Apa itu sehat sosial? Artinya kita betul-betul mampu menjaga komunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan lingkungan, sehingga pola berpikir kita menjadi rileks, menjadi aman, menjadi tentram, menjadi bahagia, karena kita memiliki hubungan baik dengan sesama. Ini adalah yang disebut dengan sehat sosial. Sehat sosial di sekolah misalkan, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan teman, bagaimana kita memperlakukan teman dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Itu akan membuat pikiran kita menjadi tenang dan tentram. Itulah yang disebut dengan sehat sosial. Yang berikutnya adalah sehat psikologis atau sehat pikiran, sehat jiwa. Jiwa adalah merupakan karakteristik kehidupan kita yang mampu membawa badannya kita kemana-mana, sehingga kesehatan jiwa kita ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jiwa yang tenang, menggali potensi diri, fokus kepada masa depan yang lebih baik. Adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, mari kita lihat yang berikutnya adalah menjadi remaja yang cerdas. Menjadi remaja yang cerdas artinya berarti kita menyusun masa depan yang cemerlang. Bagaimana caranya kita untuk menjadi remaja yang cerdas? Maka langkah yang utama adalah belajar dilakukan semenjak dini. Kemudian kita mampu mengelola pikiran dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak malas, artinya tidak mencia-siakan kesempatan. Kemudian berpandangan luas, tidak picik, tidak sempit, tapi kita betul-betul memiliki pola pemikiran yang luas, sehingga kita mampu memandang kehidupan ini sebagai satu objek yang harus kita pecahkan bersama. Kemudian berikutnya adalah memiliki tekad yang kuat dan ulet bekerja keras. Inilah langkah-langkah untuk menjadi seorang remaja yang cerdas. Bagaimana kita belajar dilakukan sejak dini. Bagaimana kita mengelola pikiran dengan baik. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak malas. Kemudian kita juga menjadi orang yang berpandangan luas dan memiliki tekad yang kuat serta ulet bekerja dengan keras. Dan kemudian kecerdasan itu dapat diraih dengan berpikir tepat. Adik-adik sekalian, kadang-kadang kita sulit fokus. Kadang-kadang kita untuk melakukan pikiran ini sulit sekali membawa pikiran-pikiran ke dalam yang baik. Banyak sekali gangguan-gangguannya. Untuk itu, maka berusaha untuk berpikir dengan tepat sehingga langkah itu efektif. Kemudian kedua adalah membangun jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Apa artinya? Membangun jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan adalah memiliki jiwa menjadi motivator bagi diri kita sendiri. Membangun jiwa semangat yang tinggi yang kita kembangkan bahwa kita mampu menjalankan sesuatu dengan baik. Ini adalah kepemimpinan. Maka manusia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Kemudian apa kewirausahaan? Kewirausahaan itu adalah suatu kegiatan yang mampu menghasilkan nilai dengan kegiatan tersebut, sehingga kita di dalam kegiatan sehari-hari betul-betul menjalankan pola-pola pemikiran yang menghasilkan. Tidak melakukan satu kegiatan yang sia-sia, tidak melakukan kegiatan yang gagal, tetapi betul-betul setiap langkah yang kita kerjakan adalah menghasilkan nilai. Kemudian berikutnya adalah mereka akan meraih kecerdasan dengan mengembangkan kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah ide, gagasan, atau hasil dari pemikiran untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas adalah ide, gagasan untuk memiliki pola-pola pemikiran untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan terakhir adalah berinteraksi sosial.
Tadi sudah dikembangkan bahwa sehat sosial adalah bagaimana kita mampu secara emosional mengendalikan pola hubungan baik antara kita dengan sesama, antara kita dengan lingkungan, dan antara kita dengan alam semesta ini, sehingga kita betul-betul hidup dalam sebuah ketenangan jiwa. Demikian juga bahwa interaksi sosial adalah kita mampu berinteraksi secara sosial dengan masyarakat, dengan teman sejawat, dengan lingkungan di tempat kita belajar dan di tempat kehidupan kita di rumah. Inilah adik-adik sekalian, cerdas diraih dengan berpikir tepat, membangun jiwa leadership dan entrepreneurship, mengembangkan kreativitas dan berinteraksi sosial. Adik-adik yang Bapak cintai, menjadi remaja produktif itu keren. Menjadi remaja produktif itu luar biasa, akan menghasilkan sesuatu yang mempesona. Apa itu yang disebut dengan produktif? Artinya produktif memiliki kemampuan kuat untuk berkarya dan banyak menghasilkan sesuatu. Sehingga remaja produktif adalah remaja yang mampu memanfaatkan waktu bergerak dengan karya yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, remaja produktif adalah remaja yang mampu memanfaatkan waktu dan bergerak dengan karya yang positif dan mampu bermanfaat bagi orang banyak. Artinya bahwa menjadi remaja yang produktif adalah setiap saat kita menggunakan potensi diri dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan karya dan karsa yang berpotensial, dan betul-betul karya dan karsa yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga dengan demikian kita akan mampu menjadikan sosok manusia yang betul-betul manusia yang diunggulkan. No one is born to lose. Everyone is born to be the winner. Tidak ada seorang manusia yang dilahirkan ingin menjadi seorang pecundang atau seorang yang kalah. Setiap manusia dilahirkan ingin menjadi pemenang. The great difference, perbedaan yang sangat besar between loser and winner, di antara pemenang dan yang kalah, learn, belajar. Sekali lagi, perbedaan yang terbesar antara pemenang dan yang kalah adalah learn, belajar. Kemudian kedua, change, berubah. Apa berubah? Berubah. Dari mulai kita menjadi orang yang malas, berubah menjadi orang rajin. Dari mulai kita menjadi orang yang enggan, berubah menjadi orang mau. Dari mulai kita orang yang tidak mau melihat kesehatan, berubah menjadi orang yang menjadi penjaga kesehatan. Kemudian langkah yang ketiga adalah do, melakukan. Lakukanlah setiap apa yang kita pikirkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah grow, berkembang bersama-sama. Inilah perbedaan antara pemenang dan yang kalah. Untuk itu, adik-adikku sekalian, semoga fase ini menjadi waktu kita untuk melakukan satu perubahan, atau kemudian yang disebut dengan fase transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah proses pembentukan pola pikir, sikap dan perilaku untuk membangun karakter manusia baru yang memiliki nilai lebih bagi diri dan lingkungannya. Adik-adik mungkin tahu yang disebut dengan hijrah. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabiullah Muhammad SAW mengalami satu masalah yang berat, maka lakukanlah. Beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mari kita jadikan ini adalah merupakan tolak ukur bagi kita untuk melakukan hijrah dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Adik-adikku sekalian, waktunya sekarang ini adalah untuk berkarya selagi muda. Nanti setelah tua kita akan memetik hasilnya. Apa yang harus dilakukan dengan berkarya itu
adalah yang pertama, gali ilmu sebanyak mungkin. Waktu yang digunakan saat ini banyak sekali. Alangkah baiknya setiap saat digunakan untuk mencari ilmu. Raih ilmu sebanyak-banyaknya, karena Allah sudah berjanji akan meningkatkan, akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Untuk itu, raihlah ilmu semenjak dini. Kemudian berani mencoba berkarya dan mulailah bekerja. Jangan malas melakukan satu kegiatan. Kemudian jangan malas melakukan sebuah karya, menghasilkan sebuah karya setiap saat, apapun karyanya. Berusaha untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah raih kesempatan dan gunakan peluang. Setiap manusia selalu ada kesempatan. Ya, kesempatan itu akan datang. The chance not coming twice. Kesempatan tidak datang dua kali. Maka ketika ada kesempatan, manfaatkan dengan baik kesempatan itu. Kemudian lakukan apa yang bisa dikerjakan. Setiap saat kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Lakukanlah. Kemudian berikutnya adalah fokus dan tekun menjalankan sesuatu. Jangan sekali-kali adik-adik putus asa dalam melakukan sesuatu. Bertabahlah kepada Allah dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Bapak menyampaikan satu pesan, mari kita menjadi remaja yang IPAN plus BB. Apa itu IPAN? I-nya adalah iman. Kemudian P-nya adalah pendirian teguh. Kemudian A-nya akademis cerdas. D-nya adalah dharma bakti. B-nya bermasyarakat. Dan B yang kedua adalah berkarakter. Insya Allah kita akan jadi orang-orang unggulan di masa yang akan datang dan menjadi generasi bangsa yang betul-betul idaman dan generasi bangsa yang betul-betul berharga dan bernilai untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia. Untuk itulah dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan dengan bergabungnya adik-adik dengan SMA dan SMK Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu menjadi satu peluang untuk betul-betul meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, memaintain keadaan untuk menjadi remaja yang sehat, kemudian membangun kekuatan untuk menjadi remaja yang produktif. Kemudian juga kita menjadikan kita adalah remaja idaman. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.